Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Doa dan harapan dari Bapak semoga kalian sehat-sehat selalu, dan tentunya hari ini merupakan hari yang cukup menyenangkan sehingga kita bisa belajar matematika dengan penuh semangat dan membuahkan hasil yang maksimal. Anak-anakku sekalian, bahwasanya pada pagi hari ini untuk kalian kelas 11 di dalam matematika umum masih melanjutkan materi yang kemarin tentang induksi matematika. Di dalam hal ini, induksi matematika yang akan kita bahas adalah tentang penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan ataupun ketaksamaan. Adapun yang menjadi titik tumpu di dalam materi ini adalah masih sama dengan materi-materi selanjutnya, hanya bedanya di dalam ketidaksamaan atau ketaksamaan menggunakan tanda-tanda ketaksamaan. Apakah itu lebih besar, apakah lebih kecil, lebih besar sama dengan, maupun lebih kecil sama dengan. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam ketidaksamaan tentunya menggunakan atribut ketaksamaan. Pada subbab ini kita memperluas kajian penerapan prinsip induksi matematika dalam formula yang dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan matematik. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cermati contoh berikut. Di dalam buku kalian halaman 21, di dalam contoh 1.7 ada sebuah soal yang mengatakan demikian. Buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan n kuadrat akan lebih besar dari n pangkat 3 dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, kita diminta di sini untuk membuktikan benar tidak pernyataan yang dimaksud ini. Di dalam induksi matematika kita paham ada beberapa langkah untuk membuktikan. Salah satunya adalah pertama n sama dengan 1. Yang kedua n sama dengan k plus 1. Ingat, apabila kita akan membuktikan ini untuk n sama dengan 1, apakah bisa berlaku? Mari kita coba. Andaikan kita buat n-nya ini sama dengan 1, maka tidak sampai di belakang ini, cukup sama n pangkat 1, berarti 1 pangkat 1 adalah 1. Apakah lebih besar dari 1 pangkat 3 dibagi 3? Tentunya bahwa nilai 1 pangkat 2 yang sama dengan 1 itu akan lebih besar daripada 1 per 3. Ini membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1 bahwa terbukti benar untuk nilainya n kuadrat akan lebih besar daripada n pangkat 3 per 3. Bagaimana apabila kita menggunakan n sama dengan 3? Boleh. Mengapa dikatakan boleh? Di sini ada 3 langkah sehingga tidak membingungkan kalian yang tadi menganggap n-nya hanya sama dengan 1. Boleh nggak sama dengan 3? Boleh. Kalau n sama dengan 3 berarti ini berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat karena n-nya sama dengan 3.
Berapakah nilainya? Berarti 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. Sehingga 1 ditambah 4 ditambah 9 adalah 14. Bagaimana nilainya 14 ini terhadap 3 kuadrat dibagi 3? 3 pangkat 3 dibagi 3. 3 pangkat 3 kita paham nilainya adalah 27. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 dibagi dengan 3. 27 dibagi 3 adalah 9. Maka kita paham nilai 14 dengan 9 akan lebih besar nilainya 14 dibandingkan 9. Dengan demikian maka pernyataan untuk N sama dengan 3 membuktikan bernilai benar. Itu langkah pertama, langkah yang awal. Kita akan membuktikan langkah yang selanjutnya dengan menggunakan induksi. Jika tadi nilai jika tadi nilai N sama dengan 3 bernilai benar, P3 adalah benar, bagaimana dengan P yang lebih besar daripada 3? Misal N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4. Maka kita mencoba menuliskan manual 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah N-nya tadi sama dengan 4. Berarti 4 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 adalah 16. Bila kita jumlahkan ini semua 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 nilainya adalah 30. Bagaimana nilai untuk N sama dengan 4? Yang 30 apakah nilainya lebih besar daripada 4 pangkat 3 dibagi 3? Jadi 64 dibagi 3. Apakah lebih besar? Tentunya 30 lebih besar dari 64 dibagi dengan 3. Ini juga bernilai benar. Apakah sudah berhenti sampai di sini kita membuktikan? Walaupun sudah 3 bukti kita nyatakan benar? Belum. Karena di dalam induksi matematika tentu ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan. Bila kita lakukan demikian seterusnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa untuk N sama dengan K artinya bergerak ini tadi, mulai dari 1 sampai kita tidak tahu, akan bernilai benar untuk PK. K ini sama dengan ini, artinya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dan seterusnya, sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat akan bernilai benar lebih besar daripada K pangkat 3 dibagi 3. Ini udah kita buktikan. Bagaimana dengan andaikan kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1? Secara logika seharusnya benar. Mengapa dikatakan demikian? Kalau K-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 3 ditambah 1 berarti N-nya sama dengan 4. Tadi kita sudah membuktikan untuk N sama dengan 4 juga benar. Tetapi di dalam induksi matematika tidak serta-merta demikian. Kita perlu nalar yang lebih kritis kembali. Baik anak-anakku, mari kita simak untuk N sama dengan K ditambah dengan 1. Apakah nanti bernilai benar? Kita mencoba. Berarti ini PK kita ganti dengan PK tambah 1. Sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K tambah 1 kuadrat. Diasumsikan bahwa ini
lebih besar daripada K ditambah 1 pangkat 3 dibagi 3. Soal tadi K-nya ditambah dengan 1 atau N-nya ditambah dengan 1. Coba kita uraikan. Mari sama-sama kita uraikan. Karena 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat nilainya lebih besar daripada K pangkat 3 dibagi 3 jika kedua ruas ditambahkan dengan K ditambah 1 kuadrat. Bagaimana? Tentunya kita peroleh seperti ini. Kedua ruas, ini ruas kiri kita tambah dengan K tambah 1 kuadrat, ruas kanan kita tambah dengan K tambah 1 kuadrat. Apabila kedua ruas ditambahkan dengan hal yang sama, tentunya tidak akan mengubah nilai dari ketaksamaan tersebut. Sekali lagi Bapak sampaikan, apabila kedua ruas ini ditambahkan dengan hal yang sama, maka tidak akan mengubah nilainya. Jadi walaupun kedua ruas kita tambah dengan K plus 1 kuadrat, tidak akan mengubah nilainya. Mengapa kita harus menambah K ditambah 1 kuadrat? Ini untuk mengasumsikan, memudahkan kita di dalam membuktikan bahwa pernyataan yang ini bernilai benar. Kita coba kita uraikan ini, bahwa untuk P sama dengan K tambah 1 ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai, nah ini kita mencoba kita uraikan untuk K tambah 1 pangkat 2. Kita paham bahwa kalau ini kita kuadratkan, K tambah 1 kuadrat itu sama dengan 2K ditambah K kuadrat ditambah dengan 1, sehingga nanti kita bisa menyamakan penyebutnya. Ini tadi yang Bapak sampaikan bahwa di sini adalah 2K kuadrat ditambah 2K, mohon maaf, K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Ini apabila kita samakan penyebutnya dengan 3 dengan sebelah kiri ini, maka kita peroleh yang tadi K kuadrat harus ditambah 3/3 ini, maka nilainya K kuadrat. Yang ini 1 kuadrat kali K, hasilnya adalah 2K. Agar nilainya adalah 2K, maka di sini harus dikali 6 bagi dengan 3. Ini 2K. Sini 1 kuadrat, berarti nilainya 1. Agar bernilai 1 adalah dibuat 3. 3/3 adalah 1. Maka ini apabila kita uraikan menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah dengan 3 dibagi dengan 3. Ini sama persis dengan di sebelah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mari kita lanjutkan anak-anakku. Setelah kita uraikan tadi ini, sekali lagi, apabila ini kita faktorkan, apabila K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 ini kita faktorkan, maka kita peroleh bahwa K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah dengan 2. Nah, ini kalau kita faktorkan per 3, kita paham. Andaikan di dalam soal tadi ini kalau kita potong bahwa K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K tambah 2, ini kita bongkar aljabar ini menjadi seperti ini. Ini yang kiri ini. Ya. Kenapa namanya penjumlahan? Penyebutnya tidak ikut
dijumlahkan. Ini apabila kita uraikan sama kembali seperti ini. Seperti ini. Sama. Jadi model ini sama persis dengan model ini. Gitu ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, apabila sudah sama seperti ini, kita tadi paham. Bapak sampaikan, kita tadi sudah paham, memahami dengan sepaham-pahamnya ini, nilai K ditambah 1 pangkat 3/3 itu lebih besar daripada ini. Ya, ini lebih besar daripada ini. Nih. Bagaimana apabila ditambahkan dengan 3K tambah 2/3 akan jauh lebih besar kembali kan? Ini sedangkan ini sendiri saja sudah lebih besar, apalagi ditambah dengan ini akan jauh lebih besar dari nilai K tambah 1 pangkat 3/3. Ini dengan ini udah sama. Andaikan ini dibuang, berarti yang kiri ini masih tersisa. Karena hal ini, logika sederhana kita, ini pasti lebih besar. Sekali lagi ya, Bapak sampaikan. Sekali lagi. Nah, di sini perhatikan baik-baik, model ini K tambah 1 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 3K tambah 2/3 ini. Bagaimana dengan K tambah 1/3 K tambah 1 pangkat 3/3? Ini yang kiri ini ada yang sama dengan yang kanan, nih kan? Andaikan ini dengan ini sama, padahal yang kiri masih kelebihan ini. Otomatis kalimat ini lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 dibagi 3. Untuk setiap K bilangan positif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari kalimat yang sudah kita bahas ini, akibatnya apa? Bahwa nilai P K tambah 1 soal ini nih, yang sama dengan ini lebih besar daripada K tambah 1 pangkat 3/3. Dengan demikian terbukti bahwa P untuk K tambah 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah ini tadi penambahan satu ruas tadi K tambah 1 pangkat 2 nilainya lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 dibagi 3. Ini sekali lagi bernilai benar. Sehingga untuk prinsip PN sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah sampai N kuadrat akan bernilai lebih besar daripada N pangkat 3/3. Ini memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Sekali lagi, prinsip induksi matematika tadi membuktikan yang pertama adalah N sama dengan 1 dan N sama dengan K plus 1. Sekali lagi ya, prinsip induksi matematika di dalam kita membuktikan kuncinya di sini tadi untuk N sama dengan 1, N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Apabila kedua hal tersebut itu terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang kita lakukan tadi bernilai benar. Baiklah anak-anakku, demikian tadi penjelasan dari Bapak tentang induksi matematika untuk materi penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan atau ketaksamaan. Mudah-mudahan
kalian dapat menerima penjelasan ini dengan baik sehingga nantinya dapat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Apabila ada yang kurang jelas di antara kalian, silakan japri ke Bapak di forum, di kelompok, di grup di Google Class, atau dapat pula kalian mempelajarinya secara mandiri menggunakan YouTube ataupun Google yang ada. Searching lah di sana. Jangan lupa, zaman modern sekarang, zaman-zaman sekarang banyak materi-materi yang dapat kita cari di Google untuk menambah wawasan kita. Karena sumber informasi bukan satu-satunya dari Bapak Ibu guru, tetapi lingkungan kalian juga dapat menjadi referensi untuk kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.